أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal pada kesempatan subuh ataupun pagi hari ini Allah Tabaraka Ta'ala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara kepada kita seluruhnya. Dari nikmatul iman wal Islam, nikmatus sihhati wal faragh. Para jamaah sekalian, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat keimanan. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat yang ke-100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak setiap jiwa mampu dan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Ternyata tidak sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang tidak beriman kepada Allah, tidak mendapatkan izin dari Allah. Dan itu anugerah terbesar. Ketika sampai hari ini, ketika tadi kita bangun dari tidur, kita pun berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Coba lihat, bangun tidur kita memuji Allah yang telah menghidupkan kami setelah baru saja mematikan kami, dan kepadanya lah semua makhluk akan kembali, termasuk kita tentunya. Kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Maka sebagai bentuk keimanan seorang hamba kepada Rabbnya Allah Tabaraka wa ta'ala, dia mensyukuri nikmat-nikmat itu. Dia pun mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dari bangun tidur sudah diajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nyatanya di luaran sana tidak sedikit manusia yang tidak bersyukur kepada Tuhannya. Jangankan yang non muslim, yang muslim saja tidak sedikit yang bersyukur kepada, tidak sedikit yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya banyak yang kufur kepada Allah dari sisi kenikmatan ini. Karena lagi-lagi tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat dan karunia-Nya lah sehingga semua aktivitas dan amal soleh bisa lancar dan terlaksana. Termasuk kajian kita pada subuh kali ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, sebaik-baik manusia ditinjau dari sisi manapun beliau. Berbicara keduniawian, berbicara interaksi sesama manusia, beliau manusia terbaik. Berbicara interaksinya dengan Allah Tabaraka Ta'ala, beliaulah manusia yang paling baik. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah sungguh benar-benar ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam qudwah hasanah, suri tauladan, contoh terbaik yang tentunya kita sebagai umatnya sudah selayaknya untuk meniru beliau. Setiap tindak tanduk perbuatan yang beliau lakukan. Bahkan lebih jauh Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau hai Muhammad berada pada akhlak yang paling mulia. Meskipun nanti ditinjau oleh para ulama kita, maksud dari akhlaknya apa? Apakah hanya maksudnya adalah istilah
istilah sebagaimana beredar hari ini, beradab kepada sama manusia. Ternyata tidak. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat surah Al-Qalam ayat yang keempat ini, khuluq maknanya adalah ad-din, agama yang paling mulia. Rasul berada dan berpijak di atas agama yang paling mulia, yaitu Islam. Karena Islam mengatur tentang bagaimana manusia hidup dan berkehidupan di atas muka bumi ini, tentang bagaimana berinteraksi dengan sama manusia, lebih-lebih berinteraksi dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu tafsiran dari Abdullah ibn Abbas. Khuluq azim, ad-din al-azim. Agama yang mulia, syariat yang mulia, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti mereka semua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir hari ini pun sama, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke golongan ini, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hari ini insyaallah kita akan membahas satu permasalahan yang tentu sangat urgent sekali, penting sekali untuk kita ketahui, yaitu betapa pentingnya kita mempelajari akidah kita, mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apa sih itu akidah? Kalau kita tinjau dari sisi bahasa ataupun tauhidnya, akidah ditinjau dari sisi bahasa, dari kata aqada ya'qid, uqdah, ikatan. Ada ikatan yang terjadi antara seorang hamba dengan Tuhannya, yang kemudian orang-orang sekarang istilahkan dengan ungkapan ideologi, pemahaman, sesuatu yang kemudian dia pegang erat-erat, dia ikat kuat-kuat. Itu akidah. Begitu pula dengan tauhid. Tauhid lebih dalam lagi. Kalau akidah mungkin secara umum, tapi tauhid hanya Islam punya. Ada orang berakidah ini, ada orang berakidah itu, ada orang berakidah dan seterusnya. Tapi kalau sudah tauhid hanya satu. Akidah umum. Orang-orang non-muslim di luar sana punya akidahnya, punya pendiriannya, punya ideologinya, punya pemahamannya. Tapi yang kita inginkan, yang kita maksudkan dengan akidah ini, akidah Islamiyah. Bagaimana seorang muslim bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan tauhid, hanya Islam punya. Yang kita maksud dengan Islam apa? Nanti kita insyaallah akan jelaskan. Sebelum kita masuk pada poin-poin penting dan keutamaan tentang tauhid, kita butuh fahami dulu tauhid itu seperti apa. Para ulama kita memberikan penjelasan. Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahhid tauhidan. Ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Jadi apa saja satu, ini satu, itu satu. Mohon maaf kalau saya beri contoh sedikit yang mungkin untuk ditertawakan, tapi contoh kecil saja. Ketika seorang lelaki hanya memiliki pasangan satu, dia dikatakan sebagai muwahhid, tidak menduakan pasangan misalkan. Dari sisi bahasa, kita tanya sisi bahasa ya, menjadikan pasangannya satu saja, dia muwahhid. Dari sisi bahasa, menjadikan segala sesuatu satu. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimaksud adalah ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah tabaraka taala. Itu tauhid. Jadi hanya Allah semata yang diibadahi. Ingat, ada poin kalau kita nanti masuk pada beberapa pembahasan masalah akidah, masalah tauhid, para ulama kita memberikan penjelasan-penjelasan agar gampang dan mudah dipahami oleh sebagian kaum muslimin tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul istilah-istilah. Memang tidak ada istilah itu di masa Rasul dan para sahabatnya, tapi datang orang-orang belakangan memberikan istilah semacam ini, memberikan kemudahan. Ini dikenal dengan namanya wasilah, perantara. Dengan perantara ini orang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala.
muncullah nanti istilah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhidul asma wa sifat dan seterusnya. Apa maksudnya tauhid uluhiyah, rububiyah? Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau kita berbicara bagaimana manusia beribadah kepada Tuhannya, bermacam-macam cara ibadahnya. Berbagai macam pola pikir mereka dan ideologi mereka tentang ketuhanan. Nah, Islam, agama yang hak ini, memberikan penjelasan kita dengan sejelas-jelasnya yang termaktub dalam ayat-ayat Allah Al-Quran Karim dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari banyaknya ayat, banyaknya hadis, maka muncul istilah dengan cara istiqra'nya para ulama, banyaknya bacaan para ulama terhadap nas-nas dan teks-teks ayat Al-Quran dan hadis, muncullah istilah-istilah tadi. Bagaimana kita mentauhidkan Allah secara uluhiyah, bagaimana mentauhidkan Allah secara rububiyah, bagaimana mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa sih maksudnya? Kalau kita lihat para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, orang-orang di luar sana, mereka juga memiliki atau punya anggapan bertuhan, beribadah kepada Tuhan. Benar kan? Kita juga begitu, beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di luar sana juga demikian, menganggap oh ini cara kami beribadah kepada Tuhan kami. Artinya, mereka juga punya pemahaman dan memiliki keyakinan mereka beribadah dan menyembah Tuhan sebagaimana kita juga demikian. Tapi ternyata, mohon maaf, bukan kita, tapi di luaran sana mereka beribadah tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik ini. Mereka semua yakin para jamaah. Kalau kita lihat siapa yang menciptakan bumi ini, siapa yang menciptakan langit sana ya kena jauh kan. Siapa yang menciptakan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menciptakan angkasa-angkasa. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu tentang orang-orang masyarakat jahiliyah masa lalu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka semua berkata, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Ditanya mereka, siapa sih kira-kira yang menciptakan alam semesta, menciptakan bumi, menciptakan langit sana, 1, 2, 3 dengan lapisan-lapisan. Karena langit punya lapisan-lapisan. Lapis pertama, kedua sampai lapis yang ketujuh. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Mereka semua akan menjawab, ini orang kafir. Kita tidak berbicara orang ateis, mulhidin, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Kita sedang membahas kepada sebagian manusia yang percaya akan adanya Tuhan. Dan mereka mempunyai pemahaman yang menciptakan alam semesta, menciptakan seluruh jagat raya, la yaqulunna Allah. Kata Allah, mereka semua orang kafir nih, orang-orang musyrik mengatakan Tuhan, Allah yang menciptakan. Bayangkan itu. Mereka mengatakan bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Allah, adalah Tuhan. Artinya punya pemahaman Tuhan itu ada. Paham ya? Tapi apakah cukup dengan cara demikian? Cukup mengatakan bahwasanya Tuhanlah yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan saya dan seterusnya, Tuhan yang mengatur rezeki saya? Tidak cukup bertauhid dengan cara demikian. Sampai seorang hamba benar-benar ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Karena orang-orang kafirin masa lalu, orang-orang musyrik masa lalu, mereka juga beribadah kepada Tuhan. Cuma sayang, tata cara ibadahnya pertama jelas kontradiktif, bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah itu kan berharap ataupun menginginkan kepada seluruh makhluknya beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh sama sekali ada bentuk-bentuk kesyirikan di dalamnya. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang musyrikin masa lalu. Mereka meyakini Tuhan itu ada, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tapi coba lihat, ketika meminta sesuatu, asalnya mereka menjadikan sesembahan-sesembahan itu adalah perantara. Dan alasan di antara yang mereka lakukan adalah agar mereka semakin dekat dengan Tuhan yang ada di atas sana. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Kata mereka, kami tidaklah beribadah kepada berhala-berhala ini kecuali hanya sekedar agar kami semakin dekat dengan Tuhan yang ada di atas sana. Coba para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan berhala-berhala tadinya tidak langsung disembah, hanya sekedar perantara kepada Tuhan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal-hal semacam ini. Kalau kita inginkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan ud'uni astajib lakum, minta langsung kepadaku. Enggak perlu perantara berhala-berhala itu. Enggak perlu menggunakan pohon-pohon, kuburan-kuburan, tidak. Allah tegas mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta apa yang kalian inginkan dariku, aku akan ijabah permintaan kalian. Kecuali tentu wasilah-wasilah yang diperkenankan dalam syariat dan ada dalil-dalilnya, baru boleh. Emang ada dan boleh kita jadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas. Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah perantara menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenal wasilah atau bahasa akidah dikenal dengan istilah at-tawassul asy-syar'i. Menjadikan perantara-perantara tapi sesuai dengan syariat yang ditunjukkan oleh syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat contoh-contohnya tentu banyak, ya. Bagaimana orang-orang terdahulu ketika sebagian mereka terdesak, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 3 golongan, ada 3 manusia yang terjebak dalam gua. Saya kira hadis ini sangat masyhur dan semua kita mendengar. Dan mereka bertiga ini menjadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan mereka. Di antara yang mereka minta kepada Allah saat itu dalam kondisi terdesak darurat karena mereka tidak bisa keluar dari gua, mereka berharap agar gua itu terbuka kembali. Lihat bagaimana cara mereka. Mereka memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara. Apa di antara perantaranya? Amal soleh dan ikhlas yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala yang pernah mereka lakukan. Nanti ada sedikit khilaf. Kalau yang akan dilakukan bagaimana? Atau yang sedang dilakukan bagaimana? Kita katakan yang sudah pasti, yang mudah-mudahan ikhlas karena Allah, itu yang sudah jelas-jelas terima. Adapun yang belum, masih akan dilakukan, ini tidak bisa langsung dikatakan bertawassul dengan perkara tersebut. Contoh sebagian orang dengan wasilah tersebut dengan akan membaca Al-Quran misalnya, masih akan, bukan sesuatu yang sudah pernah dia baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran berupa amal soleh, tilawah dia, qiraah dia terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dia lakukan dengan ikhlas itu. Makanya para ulama yang lebih kuat dalam kasus ini adalah sesuatu yang sudah pernah dia lakukan. Karena kasusnya 3 orang yang terjerumus, yang masuk dalam gua dan tidak bisa keluar itu adalah amal perbuatan yang sudah mereka lakukan. Bukannya akan. Karena akan tidak kita ketahui akan keikhlasan kita, akan perbuatan yang kita lakukan sesuai atau tidak dan seterusnya. Adapun yang sudah, maka insya Allah dan Allah Maha tahu. Sehingga satu kemudian berdalih bahwasanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukakanlah pintu goa ini, batu ini, geserlah ya Allah. Satu di antara mereka sebutkan dulu pernah memberikan air susu kepada orang tuanya padahal keluarganya juga sangat membutuhkan. Yang satu lagi pernah hampir melakukan perzinahan dengan seorang wanita, tapi dia kemudian mengingat Allah, diingatkan oleh wanita tersebut, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cincin tidak pantas untuk kau masukkan pada bukan tempatnya. Artinya tidak boleh kita melakukan hubungan kepada seorang wanita yang bukan hak kita, bukan pasangan kita, bukan istri kita. Tidak boleh. Sehingga dia kemudian astagfirullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tidak jadi melakukan perbuatan. Nah, itu kalau dia benar-benar ingat kepada Allah, berbuat ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melepaskan diri dari satu kemaksiatan dan itu terhitung pahala tentunya, maka itu semua ikhlas karena Allah. Ya Allah, kalau itu benar-benar kulakukan keikhlasan benar-benar dariku untukmu ya Allah, bukakan pintu goa. Terbuka sedikit demi sedikit sampai yang ketiga di antaranya ketika pernah dititipkan satu amanah, harta yang harusnya diberikan kepada bawahan-bawahannya, kemudian tidak sempat diambil dan diberikan berupa banyaknya
gembalan-gembalan domba dan kambing dari harta yang sedikit tadi. Dia belikan kambing dan kemudian banyak ketika orang itu datang dan diberikan seluruhnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala selama ini menjaga itu kambing yang sekian banyaknya itu dan diberikan kepada orang yang berhak tadi, maka dia pun memohon kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala bukakan. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini di antara tawassul syar'i, wasilah-wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dihasilkan. Dan masih ada beberapa hal lain. Tapi bukan ini memang pembahasan kita secara detail. Kita ingin membahas yaitu tentang bagaimana urgennya kita mempelajari akidah dan tauhid ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berbicara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini adalah di antara ilmu yang harus kita miliki. Pemahaman seorang muslim yang harus dimiliki oleh setiap kita. Kenapa tidak? Karena pentingnya ilmu ini, para ulama memberikan penjelasan kepada kita semua. Di antara keutamaan orang mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, alasan pertama di antaranya adalah karena mempelajari akidah ini, mempelajari tauhid ini, mendekatkan diri kepada Allah ini, mengenali Allah Subhanahu wa taala ini adalah kewajiban pertama seorang muslim. Jadi yang pertama apa? Kewajiban pertama seorang muslim, dia mengenal siapa yang disembahnya. Dia mengenal siapa yang diibadahinya. Kan enggak lucu. Dia beribadah kepada sesuatu yang dia tidak ketahui. Maka untuk mengenal Allah, mengetahui Allah melalui ilmu yang satu ini, ilmu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita dapatkan di sana? Banyak. Kita akan mengenal nama-nama Allah, kita akan mengetahui sifat-sifat Allah dari ilmu yang satu ini. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita harusnya mendalami itu. Sedikit demi sedikit mempelajari akidah ini, sedikit demi sedikit mempelajari tauhid ini. Nah, jadi yang pertama, karena ilmu tauhid adalah kewajiban pertama seorang muslim ketika ia masuk ke dalam agama ini. Apa dalilnya? Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pernah ketika Rasul sallallahu lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan ila al-Yaman. Ketika pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Jadi pernah ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Ini banyak sekali poin dari hadis ini sebenarnya. Tidak terlalu panjang hadisnya, tapi poinnya banyak banget. Tapi saya tidak berbicara poin hadis ini karena nanti enggak cukup kita membahas pembahasan yang lain yang sedang kita bahas hari ini. Saya cuma ingin mengambil petikan dari hadis ini yang penting dari kasus ini, yaitu betapa pentingnya ilmu tauhid, yaitu kita harus mengetahui tauhid ini, ilmu tauhid ini, dan ini diantara kewajiban seorang muslim mengenal Tuhannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti," wa fi riwayah taqdum, "ala qaumin ahli kitab." Hai Mu'adz, kau akan mendatangi ahlu kitab. Ahlu kitab itu dua. Dari kalangan orang-orang Yahudi dan dari kalangan orang-orang Nasrani. Ahlu kitab itu adalah manusia-manusia yang pernah Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab terdahulu. Itu namanya ahlu kitab. Kitab-kitab terdahulu apa aja? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan seterusnya. Mereka yang juga asalnya menganut tentang akidah yang sama dengan kita, yaitu tauhid kepada Allah. Itu dasarnya. Nanti kita akan jelaskan. Jadi ahlu kitab, kata Rasul, kau akan datangi penduduk Yaman. Penduduk Yaman itu kebanyakan ahlu kitab, tapi yang masuk ahlu kitab bukan Yahudinya, tapi Nasrani. Jadi Yaman itu dulu penduduknya Nasrani. Kebanyakannya Nasoro. Coba antum lihat kisah Abraha. Masih ingat Abraha ya? Kenal Abraha Pak? Ya enggak kenal lagi, gimana kenal jauh. Kita enggak tahu dan enggak ada juga orang yang sekarang namanya Abraha. Di masa itu ada gubernur Yaman namanya Abraha. Dia pemimpin di Yaman. Dia punya keinginan agar seluruh manusia berkiblat kepadanya. Maka dia buatkan apa? Gereja terbesar di masa itu. Jadi kasusnya bermacam-macam sih.
Dan kita lihat dari buku-buku sejarah itu macam-macam juga versinya. Jadi asal niatnya untuk memalingkan manusia dari Ka'bah Baitullahil Haram ke gereja dia. Karena banyak orang-orang kemudian pergi ke Baitullah. Karena dari zaman Nabi Ibrahim, dan itu perintah Allah. Wa'adzin finnas, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Syiarkan, informasikan kepada seluruh manusia agar mereka datang ke Baitillahil Haram. Maka ya'tuka rijalan, ada orang-orang nanti akan datang menggunakan jalan kaki, ada yang menggunakan wa'ala dhamir, dan ada yang menggunakan tunggangan-tunggangan onta dan seterusnya, pakai kuda di masa itu. Sekarang kan sudah macam-macam, ada yang pakai perahu, kapal, ada yang menggunakan pesawat terbang, tapi sudah rata-rata menggunakan pesawat terbang. Dulu sebelum pesawat terbang menggunakan kapal. Berpuluh-puluh hari, bahkan ratusan hari baru sampai ke Mekah. Baru kemudian melaksanakan ibadah dan pulang. Makanya orang-orang dulu banget ibadah haji itu kadang sampai setahun, ya. Karena perjalanan pulang pergi dan begitu pula di sana menimba ilmu. Enggak sekedar beribadah haji saja orang-orang dulu. Mereka menimba ilmu lagi dan baru pulang ke kampung halaman mereka dapatkan ilmu agama. Kalau sekarang kan Masya Allah, banyak kortingannya. Banyak kortingannya. Dipotong lagi. Ekspres. Tapi ingat, semakin ekspres, semakin instan, semakin banyak yang hilang. Jelas, Pak? Karena semakin cepat ya aktivitas ibadahnya, maka semakin banyak yang akan kehilangan. Karena di sana Masya Allah, di antara gudangnya ilmu. Kalau semakin berada di sana kan ikut kajian, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahkan orang-orang Indonesia juga diperkenankan oleh pemerintahan Saudi untuk memberikan pengajaran. Dulu masih ada Ustaz Firanda, Hafidhullah dan seterusnya. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita kembali ke tadi. Jadi Abraham mengumpulkan itu semua, membangun gereja dengan niat agar orang-orang berpaling enggak lagi ke Baitullahil Haram. Tiba-tiba ada yang usil. Orang Arab yang ada di daerah sana, seorang lelaki Arabi, kalimatnya Arabi itu Arab pedalaman. Usil, apa yang dilakukan? Kesel juga mungkin dia kan? Mohon maaf, dia letakkan kotoran manusia di gereja itu. Ketahuan yang melakukan adalah orang Arab. Akhirnya Abraha bersumpah, kalau begitu aku akan hancurkan Ka'bah. Jadi dua motif. Pertama, memang ingin memalingkan manusia ke gerejanya. Kedua, gerejanya malah tambah dicederain. Tambah marah dia. Maka dia kumpulkan seluruh pasukannya menuju Ka'bah. Dan saya kira antum semua hafal cerita ini. Tapi yang saya ingin sampaikan, Abraha ini adalah orang Nasrani, orang Nasara. Pengikut-pengikutnya di Yaman juga orang Nasara. Karenanya ketika Rasul SAW diutus menjadi utusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul mengutus Mu'ad menuju Yaman agar kemudian didakwahi kota Yaman dan negeri Yaman ini, penduduk-penduduknya, sementara kebanyakan mereka ahlu kitab. Mereka sudah punya pemahaman sejatinya, tapi kebanyakan pemahaman mereka menyimpang. Maka diingatkan oleh Rasul, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Mu'ad, kau akan mendatangi ahlu kitab. Maka pertama kali yang kau ajarkan kepada mereka apa? Fa awwalu ma tad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Pertama yang kau dakwahkan kepada mereka, kau ajarkan kepada mereka adalah tauhid kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mentauhidkan Allah. Bersaksi hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Karena orang Nasara, Pak, mereka ibadah kepada yang satu apa tiga? Kebanyakan mereka, dan itu sudah terjadi sesuatu yang sudah didistorsi. Sudah banyak perubahan, dan itu yang Allah katakan. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka 3 kali kata Allah.
Mereka-mereka yang berani menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, tapi tentu maksudnya adalah untuk berubah maksudnya menulis ini. Dan mengatakan ini dari Allah, diperjualbelikan. Begini kata Tuhan, begini kata Tuhan, begini kata Tuhan. Tapi nyatanya tidak. Sudah banyak terjadi perubahan pada Alkitab. Celakalah kata Allah yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Sungguh celaka apa mereka lakukan. Na'udzubillah. 3 kali Allah katakan celaka orang-orang Nasrani. Apa di antara yang paling parah? Ketika mereka beribadah kepada Tuhan yang 3. Bapak, ibu, anak. Pemahaman taslits. Menganggap manusia sebagai jelmaan dari Tuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau tidak dikatakan 3, karena pandangan mereka juga untuk menarik-narik ini agar tetap jadi satu juga, akhirnya 3 in 1. Itu pemahaman mereka. 1 dalam 3. Tadi asalnya 3 benar. Sekarang karena banyaknya kritikan diganti. 1 itu adalah yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Masya Allah. Berubah-ubah pandangannya. Berubah-ubah ideologinya. Dulu-dulu mengatakan memang benar-benar 3, ada bapak, ibu, dan anak. Sekarang yang ibu itu adalah yang bapak juga, yang anak itu adalah bapak juga. Cuma menjelma ketika itu menjadi ini, ketika itu menjadi itu. Masya Allah, gimana ceritanya? Kok bisa Tuhan menjelma? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini pemahaman-pemahaman yang keliru, akidah-akidah yang fatal. Karenanya Islam datang memberikan arahan-arahan dan bimbingan kepada seluruh manusia. Maka di antara yang diperintah oleh Rasul SAW kepada Mu'ad sebagai orang yang diutus kepada negeri Yaman, penduduk Yaman, kau ajarkan mereka tauhid yang benar. Mereka sudah ahlu kitab nih, gampang dan lebih mudah. Tinggal ajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah semata dalam beribadah kepada Allah. Enggak ada 3, enggak ada lebih dari 1, hanya 1 saja. Nah, ini pemahaman yang pertama diajarkan. Sehingga kata para ulama kita, jadi betapa pentingnya ilmu tauhid, karena itu adalah pelajaran pertama yang harus diberikan kepada manusia. Sebagaimana Rasul perintahkan kepada Mu'ad, pelajaran pertama kepada penduduk ahlu kitab ini, penduduk Yaman ini, adalah pelajaran tauhid, akidah yang benar. Itu dulu. Setelah seseorang sudah mengenali Tuhannya, dia faham, dia tahu, tauhid sudah benar, dia mengerti dan bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dengan baik dan benar, mereka menerima itu semua, baru kata Rasul ajarkan tentang bagaimana dia melaksanakan ibadah salat, karena Allah perintahkan. Faradallahu alaihim 5 salawat. Allah perintahkan kepada mereka seluruhnya untuk solat 5 waktu. Kewajiban baru muncul. Ada solat, ada puasa, ada zakat, ada haji, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ilmu tauhid ini adalah ilmu yang seharusnya diketahui oleh seorang muslim dari awal, agar dia tidak salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, berbicara ibadah itu kan banyak memang, dengan cara-cara masing-masing. Bahkan muslim sekalipun berkata dan mengatakan bahwasanya aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata tata cara yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam contohkan, sehingga tidak sedikit jatuh dalam ibadah-ibadah semacam ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, beribadah kepada Allah tidak cukup dengan niat ikhlas karena Allah. Sekali lagi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya tulus ikhlas karena Allah semata. Harus disertai yang kedua, ilmu. Ilmu itu dapat dari mana? Dari Al-Quran Karim dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang diperbuat oleh Rasul, dan apa yang ditetapkan oleh Rasul. Sehingga kita kenal dengan istilah ittiba, mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke tadi. Kalau kita lihat di sini betapa pentingnya orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu tauhid ini adalah poin pertama, hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat menggunakan atau melalui ilmu yang satu ini. Tapi tentu ilmu tauhid yang ada pada diri setiap orang tentu tidak sama.
Karena ada orang yang baru sampai sekian mempelajari akidah, mempelajari tauhid, baru sampai di sini, yang satu sudah sampai sana, sehingga tidak sama antara si fulan dengan si fulan yang lain. Karenanya para jamaah sekalian, mempelajari akidah itu hukumnya memang fardu ain. Setiap orang wajib. Tapi dalam hal menyampaikan ilmu itu dilihat hukumnya fardu kifayah. Tidak fardu ain tapi fardu kifayah. Jika di satu tempat ada seseorang yang memberikan pengajaran tentang akidah, maka gugur kewajiban itu dari yang lain, tapi bukan maknanya tidak boleh. Boleh dia mengajarkan juga, tapi gugur kewajiban itu karena sudah ada yang memberikan pengajaran. Karena betapa pentingnya ilmu yang satu ini, karenanya setiap kita wajib untuk mempelajari ilmu ini. Apakah harus sampai detail? Diusahakan, karena setiap orang punya tingkatannya masing-masing. Ulama A, ulama B, ulama C, itu juga demikian. Tidak semuanya satu level, tidak satu tingkatan. Semakin banyak dia mendalami ilmu akidah, ilmu tauhid, semakin banyak dia bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sering, contoh sekarang. Kita ambil contoh sedikit ya. Orang yang mungkin tidak dalam dari sisi akidah dan tauhid kepada Allah, meskipun niatnya baik. Sekarang lagi ramai Pak, tentang bongkar-bongkaran trik-trik sulap. Jelas? Si fulan, saya tidak sebutkan, saya kira antum juga tahu, membongkar dukun yang ini, membongkar tukang ramal yang ini, membuka si fulan, membongkar si fulan. Coba lihat, niatnya baik nggak? Baik, niatnya bagus. Pertama di antara niatnya mencerdaskan bangsa. Sepakat, Islam juga demikian, mencerdaskan manusia. Sepakat, tidak ada yang salah di sini dari niat hal semacam ini. Tapi ana harus garis bawahi, kita harus garis bawahi. Berbicara sihir, jangan menggunakan logika. Berbicara perkara-perkara gaib yang tidak tampak oleh kasat mata, jangan pakai logika. Mohon maaf, kalau terus pakai logika, oh menurut saya nggak masuk akal. Menurut saya nggak masuk akal, nggak gini nih. Nggak mungkin bisa begini. Nggak mungkin tiba-tiba orang menggunakan sihir dan kemudian kena seseorang. Para jamaah Allah Subhanahu. Berbicara dunia sihir, itu disebut di banyak ayat dalam Al-Quran. Disebut ratusan hadis Rasulullah SAW, kalau tidak dikatakan ribuan. Berbicara sihir. Jangankan kita manusia biasa, Rasul saja pernah kena sihir. Nggak bisa kemudian kita katakan, coba saya ingin bukti secara jelas kayak apa sih bentuk tata caranya sihir itu. Saya nggak bisa dan nggak mungkin kemudian masuk ke dalam rasio kita. Memang dia sesuatu, makanya di sini lihat, yang belajar akidah baru paham. Yang mempelajari akidah ini baru antum paham. Dalam akidah, ilmu tauhid, nanti dijadikan penjelasan. Umurun khariqatun lil adah itu banyak. Perkara-perkara yang enggak masuk akal manusia itu banyak. Satu, mukjizat. Coba antum lihat, mukjizat itu gimana caranya? Antum ingin tahu gimana ceritanya atau caranya? Ini tongkat dilempar oleh Nabi Musa berubah jadi ular itu gimana caranya? Ada enggak penelitiannya secara ilmiah? Enggak akan ketemu. Karena ini perkara sesuatu yang di luar otak manusia. Paham tak? Ini masuk dalam bab akidah, ini dijelaskan dalam bab akidah. Makanya niat ikhlas udah bagus, tulus untuk menjelaskan bangsa udah benar. Tapi jangan sampai mengatakan sihir itu nggak ada. Ini yang saya inginkan. Ya. Antum jangan kejebak, karena ada pemahaman orang-orang di luar sana, orang-orang Muslim juga, yang mendewa-dewakan dan menuhankan otak dan akalnya. Orang Mu'tazilah itu Pak. Mereka kalau nggak masuk akal nggak mereka ambil. Siksa kubur, maaf menjadi sedikit keluar meskipun masih bagian dari pembahasan tauhid juga ya, akidah juga. Siksa dan azab kubur ataupun nikmat kubur, mereka nggak percaya. Padahal Allahu Akbar. Antum ketika tasyahud tuh, ketika apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Baca itu enggak?
Itu hadis keluarkan Muslim, itu hadis dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullah jami'an. Mau dipungkiri gimana? Saya nggak yakin karena nggak masuk akal bagi saya. Gimana ceritanya orang yang sudah hancur begini disiksa sama Allah? Allahu Akbar. Pening saya dengarkan orang begitu. Nggak bisa kita ajak diskusi. Karena nggak semua perkara-perkara agama ini dipikir menggunakan otak yang cetek ini, Pak. Otak kita ini terbatas. Otak mata kita melihat terbatas nggak? Di balik dinding ini saja saya nggak bisa ngelihat. Nih di balik tirai ada ibu siapa, saya tahu? Nggak tahu saya. Mata kita terbatas, otak kita terbatas, kecil. Nah, tiba-tiba ingin melihat sesuatu yang besar, ingin memikirkan sesuatu yang tidak difaham. Di antaranya tentang mukjizat, karamah, termasuk sihir. Tapi saya juga tidak membela si yang dibongkar ya. Ini bukan statement saya untuk membela orang yang dibongkar. Ini enggak juga. Karena sih kita juga enggak setuju sekali dengan cara-cara yang sedang dilakukan itu. Karamah itu juga ada. Tapi Allah berikan kepada auliaullah, auliaur rahman. Wali-wali Allah itu ya sampai hari akhir itu ada. Tapi juga ada yang namanya sihir. Ada yang namanya istidraj. Nah, ini apa pula? Bukan sekarang pembahasannya, antum nanti pelajari pada bab-bab akidah. Mudah-mudahan di masjid ini ada pelajaran tauhid. Mungkin nanti ustaz-ustaznya bisa mengajarkan satu persatu tentang apa mukjizat, apa itu karamah, apa itu istidraj dan seterusnya. Tentu belajarnya bertahap, enggak langsung tiba-tiba tahu semua. Jadi butuh waktu panjang, lama mempelajari ilmu satu persatu dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan hal-hal tadi yang disebutkan? Kalau kita lihat misalkan mukjizat, itu kan sesuatu amrun khariqun lil adah. Kata para ulama kita, satu urusan, satu perkara yang di luar kebiasaan manusia, yang enggak masuk otak dan rasio manusia. Contoh kayak tadi, tiba-tiba tongkat dilempar oleh manusia berubah menjadi ular, enggak masuk akal. Tongkat ya tongkat, ular ya ular. Kan begitu kan? Begitu pula ketika beliau plak, apa yang terjadi? Belah. Coba tes sekarang, ada nggak begitu? Nggak ketemu gitu. Jadi kalau mau dibuktikan secara ilmiah, dalam artian ilmiah dilihat langsung oleh kasat mata manusia, nggak bisa. Pertama, perkara-perkara mukjizat itu bukan keinginan seorang manusia, itu keinginan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara Allah tabaraka wa taala. Makanya enggak kebal. Bukan, itu bukan dari Tuhan kalau begitu. Ini saya bisa begini, jelas banget itu setan. Itu setan atau trik. Ya, tadi ada trik dan ada memang. Jadi sihir itu ada dua. Sihir yang memang dengan bantuan jin atau dengan trik-trik manusia yang kalau dikenal sekarang istilahnya sulap-sulap. Musta'wadah kata orang-orang Arab. Sulap-sulap itu kan trik. Sulap itu pun dua. Ada yang memang bantuan dari jin, tapi sedikit tidak banyak. Kebanyakan menggunakan trik, tipuan, kecepatan tangan, sehingga menipu mata manusia. Disimpannya di sini, disimpannya di mana dan seterusnya. Kebanyakan trik. Tapi tetap itu juga pembodohan sebenarnya. Karena bohongin orang, kan bohongin itu kan. Bohongin mata kita yang sedang menyaksikan. Makanya Islam memandang tidak boleh main sulap-sulapan, dilarang dalam Islam. Antum belajar lagi tentang masalah akidah, dijelaskan oleh para ulama kita. Enggak usah tonton tentang trik-trik sulap. Saya pengen tahu trik sulapnya kayak gini gimana. Enggak usah. Enggak ada kepentingan sama sekali kita dalam agama, dan itu juga bagian dari pembodohan, dan itu bagian dari penipuan. Maka sudah tinggalkan. Makanya bisa begitu, bisa nipu orang kan? Ujung-ujungnya nipu orang. Ya kita sih dari satu sisi alhamdulillah ada orang membongkar ini. Tapi sayangnya dia masih melakukan hal semacam ini. Itu juga tetap dilarang dalam agama. Nah, itu masalahnya. Sehingga kita tidak membela semua di sini. Kita katakan salah semua. Dalam Islam memang tidak diperkenankan hal-hal semacam ini. Kita kembali ke tadi, niat ikhlas saja tidak cukup. Apalagi kalau ternyata bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kasus tadi, tidak semua perkara-perkara gaib harus difikirkan oleh otak. Yang ada perkara gaib itu hanya diyakini dan diimani. Makanya antum lihat surah Al-Baqarah di awal-awal itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang bertakwa itu Al-Qur'an. Enggak ada keraguan sama sekali. Jangankan salah, ragu aja enggak ada dalam Al-Qur'an. Pasti benar semua. Sebagai petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Lihat karakter orang bertakwa pertama nih. Alladzina
yu'minuna apa yatafakkarun. Pak, kan hafal semua antum saya. Alladzina yu'minuna bil ghaib titik. Bukan titik sih, itu enggak titiknya bagi saya titik ya. Yaitu orang-orang bertakwa adalah yang beriman, meyakini dengan adanya perkara-perkara ghaib. Allah cuma katakan meyakini, membenarkan, mengimani, mengiyakan, bukan memikirkan. Memikirkan bagaimana caranya kok bisa begini. Enggak masuk kita. Enggak usah jauh-jauh ke sana. Makanya orang-orang kafir dulu, karena mendewa-dewakan otak, enggak menggunakan hati dan keimanan, sehingga dapatkan hidayah. Otak doang yang dipakainya. Apa yang terjadi? Mereka enggak percaya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah terjadi pada diri beliau al-Isra wal Mi'raj. Apa namanya? Al-Isra wal Mi'raj. Sampai hari ini, saya beberapa waktu yang lalu melihat perdebatan di daerah Mesir sana, pakai bahasa Arab semua ya. Sama-sama orang ahli, yang satu dari Al-Azhar. Yang dari Al-Azhar Kairo ini dia mengatakan dan ingin membantah orang-orang yang mengatakan tidak meyakini Muslim sama Muslim nih Pak. Yang satu kontra, dia pro bahwasanya Isra wal Mi'raj itu terjadi benar pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengatakan oh enggak masuk akal. Bayangkan. Muslim, doktor juga, di bidang agama juga enggak yakin Rasul melakukan Mi'raj. Isra-nya dia masih yakin. Apa bedanya Isra dan Mi'raj? Apa bedanya? Isra itu perjalanan di waktu malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata yang satu ini, saya masih yakin, masih logis, masih masuk akal. Jadi kalau Tuhan memperjalankan hambanya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, saya masih yakin nih, kata dia. Katanya orang ya. Tapi mohon maaf, dari sinilah benih-benih kekufuran itu nanti muncul. Dan kita hati-hati sekali di situ. Dalam masalah-masalah semacam ini jangan terlalu banyak menggunakan otak. Otak-atik. Kufur kita untuk ujung-ujungnya entar. Kalau enggak kembali taubat kepada Allah. Sehingga dia mengatakan ini masih masuk akal. Perjalanan yang tempuh dari satu tempat, mungkin saat itu ada kendaraannya agak cepat, entah kuda dan semacam. Padahal kuda Pak, kuda itu kecepatannya yang saya tahu di Google itu ya, 80 km per jam. Sekarang mungkin sudah ada kuda yang lebih cepat, saya nggak tahu. Bukan pesawat, bukan ini. Kita bicara kuda bener ya. Kuda bener itu paling cepat penemuan Google, yang coba antum cari nanti di Google. Kecepatan kuda berlari top speednya sampai berapa? Yang saya tahu ada sekitar 80 km per jam. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemungkinankah itu pula nggak masuk akal masih? Hanya dalam semalam. Kalau kita bermain logika nggak masuk akal juga. Ente kok masukin akal kalau bicara akal di situ? Tapi ternyata di sini bukan masalah akal. Ini sedang diuji. Ini sekarang ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Rasul. Makanya Abu Jahal ketika dia datang kepada Abu Bakar. Ini Abu Jahal di siang harinya dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kau percaya enggak kalau Muhammad itu menempuh perjalanan dari sini, dari Mekah menuju Al-Aqsa, Palestina, dan konon katanya naik ke atas langit sana bertemu dengan Tuhannya. Apa kalimat yang diucap oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu arba? Dia mengatakan, apakah itu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cuma itu dia. Itu perkataannya dia, benar enggak? Dia enggak dapatkan informasi langsung dari Nabi, enggak. Dia dapatkan dari Abu Jahal. Abu Bakar itu, untuk bayangkan itu informasi, Masya Allah. Kata Abu Bakar, benar kok. Tadi pagi dia cerita sendiri di hadapan orang-orang. Kata Abu Jahal, kan begitu kan? Kata Abu Bakar akhirnya radhiyallahu anhu, kata beliau, kalau memang itu perkataan Nabi Muhammad SAW, dan kalau saja ada perkara yang lebih dahsyat lagi dari ini, aku yakini. Tunggu ya, itu lebih dahsyat, lebih besar masalahnya dari apa yang terjadi pada beliau yang ceritakan baru itu tadi pagi itu. Aku percaya kepada beliau. Intinya selama kalimat itu datang dari Muhammad SAW, intinya itu. Tapi kalau kau yang menipu, ya aku nggak percaya. Tapi kalau memang dia yang ngomong, maka aku percaya. Jadi tentang keimanan, bukan tentang masalah logika.
Meskipun sudah ditanya orang-orang kafir, coba kalau memang mau percaya gampang harusnya kan. Ketika mereka bertanya tentang tiang-tiang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu berapa, Rasul sebutkan apa saja disebutkan seakan-akan diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun langsung ke sana, belum tentu orang masih mengingatkan, tapi ditampakkan seakan-akan ada di depanku Masjidil Aqsa itu. Oleh Allah Subhanahu wa taala benar kelihatan tiang-tiangnya berapa, ada apa saja. Terus ketika kafilah dagang dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina juga bertemu dan berpapasan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semua Rasul tahu. Tapi nyatanya dan ujung-ujungnya percayakah orang-orang kafir Quraisy? Masih enggak percaya juga. Kurang ajar. Sudah diminta bukti masih enggak yakin. Allahu Akbar. Itulah memang kekufuran. Enggak dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah masuk akal saja masih berusaha enggak memasukkan akal kepada akal mereka. Naudzubillah. Nah, kita kembali tadi. Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua perkara-perkara keagamaan ini harus ditolak dan diukur menggunakan akal dan logika. Karena kalau demikian, coba lihat ada ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba. Lau kana ad-din bil aql, dalam ungkapannya lain bil ra'i. Kalau saja agama ini diukur hanya menggunakan akal dan logika saja, bukan nas, Quran dan hadis bukan, tapi akal gitu ya. Masuk akal, enggak masuk akal, masuk akal, enggak masuk akal. Itu doang. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sungguh lamasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam asfalah. Rasul akan mengusap khuf itu semacam sepatu lah, sepatu slop lah sekarang. Tapi sudah jarang ditemukan kalau di Indonesia ya, karena dia untuk di musim dingin biasanya. Dia semacam kaos kaki tapi tebal, ya, atau sepatu yang tebal dan menutup mata kaki. Nah, di sini kata beliau, sungguh Rasul akan mengusap bagian bawahnya daripada bagian atas. Tapi yang dicontohkan oleh Rasul ketika mengusap khuf, misalkan berwudu ya kan, saya berwudu semua selesai. Beliau usap bagian atas saja, seret sekali, bagian atas Pak. Jadi mengusapnya di sini. Nah, yang diusap di sini kanan kiri ya, kanan kiri. Kata Ali, harusnya yang diusap kalau secara logika di mana? Di bawah. Yang kotor tuh di bawah apa di atas? Di bawah. Yang terkena tanah, terkena. Kan Islam kan menjaga kebersihan kan begitu kan? Pasti yang lebih kotor tuh di bawah kalau menggunakan otak. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, karena agama ini enggak harus menggunakan otak terus. Jadi enggak boleh kita mendewa-dewakan atau menuhan-nuhankan otak dalam urusan agama. Tapi kita semua tunduk kepada nas Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, yaitu nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harusnya dilakukan. Otak berada di tengah-tengah atau berada di bawah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai otak yang di atas. Itulah orang-orang liberal. Orang-orang Mu'tazilah di masa lalu sampai sekarang masih ada. Itu orang-orang liberal menyatakan diri muslim tapi masya Allah terlalu bebas karena mendewa-dewakan otak. Padahal kalau ditanding dengan Al-Imam Al-Ghazali, lewat semua tuh orang-orang liberal itu. Lewat semua. Al-Imam Al-Ghazali subhanallah, di antara manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang otaknya mungkin tidak sama dengan otak-otak orang hari-hari. Semua ilmu masuk beliau. Mau ilmu ini, ilmu itu semua ada di otak beliau. Hanya memang beliau akui sendiri tentang ilmu hadis. Beliau ada kelemahan. Itu pengakuan beliau. Makanya di akhir-akhir hayat beliau kemudian berusaha untuk menamatkan dan menghabiskan Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan kemudian beliau wafat. Tapi andaikan beliau, kata para ulama kita, kalau saja beliau takhassus, tafaqquh dalam permasalahan hadis dan beliau coba habiskan semua hadis Rasulullah SAW, sungguh beliau akan menjadi seorang muhaddits di zamannya. Orang yang paling pakar dan paling faham tentang hadis. Sayangnya bergelut di semua bidang. Tasawuf beliau termasuk orang yang paling ahli. Termasuk Indonesia kan kalau bicara sufi kan beliau diagung-agungkan, digaung-gaungkan. Berbicara filsafat beliau orangnya. Berbicara fikih beliau orangnya. Berbicara tafsir beliau orangnya. Tapi sayang ketika berbicara hadis ini disayangkan oleh para ulama kita. Memang lemah. Maka dalam kitab beliau yang sangat masyhur Ihya Ulumuddin yang kemudian nanti ditalkhis, diringkas
dan diperbaikin serta disterilkan dari hadis-hadis yang dhaif, bahkan ditemukan ada beberapa hadis yang maudhu', dikenal dengan satu ungkapan yang dimiliki oleh Imam Ibnu Qudamah, satu buku sebagai bentuk dari ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Nah, itu bisa antum baca. Ada ringkasannya dan ada yang juga lumayan lengkap. Itu bagus sekali bukunya. Menjelaskan tentang masalah fikih ada, tafsir ada, akhlak ada, akidah ada. Dari satu buku yang namanya Ihya Ulumuddin. Hanya diusahakan baca yang sudah ditahqiq ya. Karena kalau tidak tahqiq antum akan bacakan hadis-hadis yang lemah sekalipun juga masuk. Saking beliau itu otaknya besar, semuanya masuk gitu loh. Enggak ada bagi beliau yang enggak masuk akal. Semuanya masuk akal karena bicara agama lebih-lebih masukin aja ke akal. Adapun masuk dan tidak masuknya beneran itu urusan belakangan. Karena biasanya hikmah ada di belakang. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke tadi. Jadi berbicara akidah, berbicara perkara-perkara agama tidak hanya bisa diukur menggunakan otak dan logika saja, tapi juga menggunakan hati, juga menggunakan keyakinan dan keimanan bahwa perkara itu memang ada nasnya. Selama nasnya sahih, valid, contoh kasus tadi tentang kejadian Isra wal Mi'raj, dan ini bagian dari akidah, keyakinan seorang muslim, maka dia wajib untuk meyakini dan mengimani itu. Adapun caranya tidak diketahui, sama seperti mukjizat tadi, enggak perlu kita cari-cari bagaimana caranya, enggak perlu. Ingin dibuktikan secara iman enggak bisa. Termasuk karamah, pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para aulianya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Setiap kali dia inginkan terjadi, enggak. Wali-wali Allah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, contoh kasus di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kita sampai jam berapa? Sedikit lagi? Oke, baik. 5 menit lagi ya. Jadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini di antara karamah, keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Tidak bisa diulang-ulang, tidak setiap saat terjadi, enggak. Sebagaimana mukjizat juga demikian. Maka karamah itu sesekali terjadi Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya, di antaranya Umar. Tapi andaikan diulang lagi itu enggak bisa terjadi, enggak bisa terjadi. Apa kejadiannya? Ketika Umar sedang khutbah Jumat. Khutbah apa? Jumat. Di depan para sahabat, dan beliau juga mengutus bawahannya yang bernama Sariyah untuk memerangi orang-orang Persia di Nihawan. Ketika sedang terjadi perkecamuk perangan, kalah pasukan. Sebagian sahabat dan tabi'in ini kalah pasukan. Banyak pasukan musuh, pasukan kaum muslimin kalah. Akhirnya terdesak nih, mundur, bingung. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tampakkan seakan-akan benar-benar menyaksikan langsung terjadi gejolak dan peperangan yang terjadi. Itu untuk bayangkan jarak ratusan kilometer, bisa melihat langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari atas mimbar. Bukan pakai video call kayak kita sekarang. Sekarang kita di Amerika juga bisa lihat, oh si fulan begini, pakai video call sekarang. Kita berbicara 1400 tahun yang lalu. Apa yang terjadi di masa itu, misal kira-kira kan, atau 1300 tahun yang lalu, yang terjadi? Apa Umar ada hal gadget semua? Enggak ada. Tapi beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesekali itu, dan kemudian mengatakan, Sariyah, Jabal. Kata Umar bin Khattab lagi asik khutbah, tiba-tiba ngomong gitu. Kata para sahabat yang dengerin, ini apa Umar maksudnya? Tiba-tiba keluar dan nyeletuk ungkapan Sariyah al-Jabal. Maksudnya Sariyah pergi ke gunung, ke balik gunung. Kau berhenti di situ dulu, nanti baru kemudian serang lagi. Jadi nyusun strategi di balik gunung. Itu diperintahkan oleh Umar dari Madinah. Enggak kebayang gitu. Ya karena memang itu bagian dari, bukan mukjizat. Karena mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul. Adapun karamah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali Allah. Orang-orang yang dekat kepada Allah dan Allah mencintai mereka. Tapi enggak serampangan dan enggak sembarangan, Pak. Mengatakan si fulan wali. Wali apa? Karena wali itu dua dari sisi agama ya. Pertama waliur rahman, wali-walinya Allah, dan yang kedua wali syaitan. Wali-wali yang menjadi teman dekat dan teman akrabnya setan. Atau kalau bahasa manusianya ya ada wali santri, ada wali murid dan seterusnya, itu juga wali. Ada wali kota dan seterusnya. Tapi kita berbicara masalah dua wali dalam istilah agama, ada wali-wali Allah dan wali-wali setan.
Kalau dia sekendak dia mau melakukan ini, melakukan itu, dia bisa begini, bisa begitu, Masya Allah. Lihat ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan kalau saja ada orang bisa terbang, yatir fil hawa, bisa terbang, kau timbang menggunakan apa, ini wali atau bukan? Kau timbang menggunakan syariat. Sesuai dengan Al-Quran kah perbuatannya? Sesuai dengan hadis-hadis Rasul kah perbuatannya? Artinya, dia beribadah enggak kepada Allah? Oh, dia bisa terbang, tapi enggak perlu sholat. Selesai. Kata Imam Syafi'i, jelas bukan wali Allah, wali setan adanya. Nah, ini harus kita pahami baik-baik di sini. Jadi semua perkara-perkara yang kadang di luar otak itu kadang saja terjadi di luar kebiasaan manusia, tapi dilihat dan ditinjau kembali. Apakah dia melakukan trik-trik atau memang benar-benar terjadi atas bantuan dari jin atau tidak? Itu nanti dibahas oleh para ulama akidah. Nah, ini kita mengetahui hal-hal semacam ini. Kita pelajari di ilmu tauhid, di ilmu akidah, dan babnya banyak dibahaskan oleh para ulama kita tentang bab ini, bab itu. Satu kitab yang sangat mungil tapi juga bagus, dan banyak para ulama memberikan penjelasan pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Itu bagus banget. Antum punyai kitab itu, miliki kitab itu. Kalau bisa juga cari syarah-syarahnya, lihat pembahasannya bagus sekali. Masuk dari pembahasan yang saya sebutkan itu, ada bab sihir juga disebutkan, tentang mukjizat, tentang karamah, dan seterusnya dan seterusnya. Antum pahami itu, insya Allah semakin meningkat, sehingga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentang ciptaan Allah, tentang makhluk Allah, dan seterusnya semakin naik dan semakin naik, sehingga kita semakin menambah keimanan kepada Allah dan semakin mengagungkan Allah Tabaraka Wa Taala dengan mempelajari ilmu tauhid. Ini banyak sekali Pak sebenarnya poin-poinnya, cuma kita nggak cukup memberikan penjelasan. Baru satu poin yang kita tadi berikan, yaitu keutamaan mempelajari ilmu tauhid adalah kewajiban pertama seorang muslim sebelum dia mempelajari yang lain. Apalagi mempelajari keduniaan. Sudah sibuk dengan perkara ekonomi, sudah sibuk. Itu urusan nomor sekian. Yang pertama adalah agama. Karena kalau tidak demikian, Pak, naudzubillah, kita seakan-akan nanti beribadah kepada Allah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, ini yang nanti dikenal dengan istilah oleh sebagian asatidah kita, Islam bukan agama prasmanan. Karena dia enggak memahami Islam dengan baik, enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya, tapi sesuai dengan pribadi masing-masing. Naudzubillah, naudzubillah. Maka anjuran saya, saran saya, pelajarilah ilmu akidah, pelajari ilmu tauhid, karena banyak sekali keutamaan yang kita bisa dapatkan. Termasuk yang paling besar, agar kita tidak sesat, agar kita tidak menyimpang, dan agar kita tidak salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak negasikan pentingnya ilmu-ilmu lain, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih dan seterusnya, tapi tauhid lebih diutamakan. Karena apa? Banyak alasan. Satu di antaranya adalah karena tauhid ini adalah akidah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu dulu, berusaha untuk mengepas-paskan waktu. Sudah sampai jam 6:04. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Seperti biasa, jika ada yang ingin ayah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia enggak menyebutkan warahmatullahi wabarakatuh, saya yang sebutkan. Biar terbiasa dengan ucapan salam yang sempurna. Di sini sih cuma assalamualaikum doang sebenarnya. Tadi disebutkan boleh bertawassul dengan amal soleh. Apakah boleh bertawassul kepada orang yang sudah wafat? Harusnya disebut dulu orang yang soleh gitu ya. Jangan orang doang. Karena orang bejat masuk di dalamnya, orang apa masuk di dalamnya, nanti nggak jelas. Orang yang soleh sudah wafat. Kepada orang yang soleh yang sudah wafat, gitu maksudnya nih. Ada tambahan di sini. Maupun masih hidup dengan baca Al-Fatihah. Baik. Insyaallah. Jazakallah khairan, barakallah fiik. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini jadi pembahasan tersendiri nanti kalau saya bahas pada kesempatan kali ini dengan secara detail. Tapi saya ingin bahas secara ijmali, secara global, cepat. Lebih-lebih ada pertanyaan yang lain.
Saya langsung masuk pada pembahasan inti. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, kalau mereka masih hidup boleh. Sekali lagi, kalau orang-orang saleh, ingat orang-orang apa tadi? Saleh. Kalau sudah saleh, insya Allah udah benar. Tapi kalau ulama, udah pasti benar apa belum? Belum tentu. Karena ulama itu terbagi jadi dua. Ada ulama rabbani, ulama yang benar-benar tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan orangnya saleh, dia punya ilmu agama yang baik dan benar, dia mengamalkan ilmunya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi juga ada ulama-ulama su. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin itu. Kata beliau, tidak sedikit juga ulama su, ulama buruk, ulama jahat, ulama yang enggak benar. Ini disebut oleh beliau. Ini enggak bisa kita bertawassul dengan orang-orang semacam ini, enggak diterima. Apa yang kita inginkan enggak akan dapat. Jadi dibagi dua tadi kalau bicara ulama. Tapi kalau bicara orang soleh, maka soleh belum tentu dia alim. Sekali lagi, orang soleh belum tentu ulama. Sebagaimana ulama juga belum tentu dia soleh. Apa contohnya yang disebut oleh para ulama kita? Satu kasus di masa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ingat, ini kita dalil berbicara yang hidup dulu. Sudah cukup waktu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ada satu pembahasan nanti disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab syarah kitab Riyadhus Shalihin. Jadi dalam bab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi cantumkan pembahasan ini. Tentang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, wahai Umar, engkau nanti akan bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais dari Qaran." Jadi namanya bukan Uwais Al-Qarani, Pak, bukan. Namanya cuma Uwais. Dia berasal dari Yaman, dari kabilah Qaran. Dari daerah yang bernama Qaran di daerah Yaman. Kabilah Qaran. Suku lah kira-kira begitu. Sehingga kadang dinisbatkan manusia itu kayak kita nih. Dalam bahasa Arab itu kan ada istilah nisbah namanya, penyandaran terhadap sesuatu. Disandarkan kepada orang tuanya, disandarkan kepada tempat di mana dia dilahirkan, disandarkan kepada sukunya apa, berasal dari negara mana, maka istilah muncul Al-Indonesi, orang Indonesia, gitu kan? Al-Afghani dari Afghanistan dan seterusnya. Maka Al-Qarni ini dari Qaran gitu loh. Muncul orang Indonesia, siapa nama anaknya, Pak? Anak saya namanya Uwais Al-Qarani. Ya tersenyum kita. Emang dari Yaman anaknya, Pak? Kan begitu kan? Jadi kalau beri nama Uwais aja udah, gitu loh. Bukan Uwais apa gitu ya. Pokoknya Uwais. Karena kata itu memang namanya memang Uwais. Qaran itu bukan nama. Muncul orang Indonesia karena nggak tahu ya sudah begitu. Ikut aja. Khawatir saya setiap kali baca ayat Quran nanti dinamain begitu juga. Namanya siapa? Tony. Panjangnya Syaitonir Rajim. Nauzubillah kan gitu kan. Jadi jangan asal lihat dulu, fahami karena nama itu penting dan dia harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali tadi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Umar, kau nanti akan ketemu dengan seseorang yang namanya Uwais. Dia berasal dari Qaran dari Yaman bersama jamaah haji yang lain. Dia datang nanti ketika akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dia punya seorang ibu dan dia sangat berbakti sekali kepada ibunya. Ini anak, ini Uwais nih, dia punya penyakit baros. Penyakit apa? Baros. Penyakit putih di kulit, penyakit kulit lah kira-kira begitu. Tapi Allah sembuhkan kecuali 1 dinar masih tersisa. Sisa penyakit kulitnya masih tersisa segini kira-kira 1 dinar ya, satu bentuk logam uang di masa itu. Nah, kalau kau ketemu dia nanti, maka minta nih sama dia. Istaghfirillah lak, liyastaghfirullah lak. Agar nih orang, si Uwais ini, memintakan ampun kepada Allah untukmu, wahai Umar. Ini namanya wasilah, Pak. Namanya tawassul. Jadi kau minta kepada si Uwais, agar Uwais memohon kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Kalimatnya begitu. Benarlah. Akhirnya di masa Umar bin Khattab ditungguin orang mana yang namanya Uwais. Sampai ketika terjadi datang rombongan dari Yaman, ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa di antara kalian yang bernama Uwais? Ancung tangan, saya Uwais. Kau dari Yaman? Dari Yaman. Dari Qaran? Dari Qaran. Sini kau lihat. Ada sisa bekas baros? Ada sisa. Kau punya ibu? Punya ibu. Ditanya satu persatu. Benar semua?
Maka kata Umar, istaghfirillah li. Kau mintakan ampunan kepada Allah untukku. Kata Uwais, oh enggak pantas. Kau khalifah, kau sahabat Rasul, aku enggak pantas. Makanya nanti disebut oleh Syekh Utsaimin poinnya, di antara poin selain pembahasan yang ditanya dari pembicaraan ini, kata beliau, boleh tawasul itu dari rendah kepada atas, atas kepada yang rendah. Kenapa? Saya tanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu statusnya sebagai sahabat. Uwais Al-Qarani statusnya sebagai tabi'in sahih. Tapi ada yang memiliki pandangan beliau sahabat. Apa alasannya? Karena Uwais hidup di masa Nabi. Uwais itu hidup di masa Nabi. Rasul hidup, dia sudah ada, dia sudah hidup. Tapi para ulama hadis memberikan kriteria yang berbeda. Kata para ulama hadis, oh enggak bisa. Meskipun dia hidup di masa Nabi, dia juga muslim juga, dia yakin terhadap Allah dan Rasulnya. Tapi satu syarat yang tidak dia dapatkan. Apa itu? Pertemuan langsung dengan Nabi, dia enggak ketemu. Dia hidup di masa Nabi, dia muslim juga, mati juga dalam keadaan muslim. Tapi satu syarat untuk jadikan seseorang itu sahabat, dia bertemu langsung dengan Nabi. Bertemu apa? Bertemu langsung. Meskipun sekali. Itu ungkapan para muhaddisin. Sehingga Uwais Al-Qarani tidak dianggap sebagai sahabat, tapi dia dianggap sebagai tabi'in. Belum lagi nanti muncul hadis khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Kata Rasul, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Riwayat Imam Ahmad. Nah dari sini kita kembali ke tadi. Jadi ini satu dalil yang disebut oleh para ulama kita, bolehnya seseorang bertawassul kepada orang yang masih hidup dengan syarat dia salih, baik dalam pandangan dia, ini orangnya baik. Apalagi di sini kan sudah jelas-jelas dapatkan legitimasi dari Nabi. Uwais ini orangnya taat kepada ibundanya, sangat taat. Maka nanti poinnya banyak, di antaranya adalah kalau kita mau memohon kepada Allah, permohonan kita dan doa kita diijabah, agar gampang diterima, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Itu di antara syarat. Lebih-lebih kepada ibu. Ini taatnya minta ampun nih Uwais kepada ibunya, Masya Allah. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan kabulkan kalau dia mampu. Itu Uwais, taat banget, berbakti banget, sehingga Allah kabulkan setiap permintaan dan permohonannya. Uwais Al-Qarni di setiap meminta sesuatu Allah akan ijabah. Maka wajar ketika itu Rasul perintahkan kepada Umar, ketika ketemu dengan orang yang satu ini, maka kau mintalah kepada dia agar dia memohonkan ampun, agar Allah memohonkan ampun untukmu. Kira-kira begitu. Sehingga poinnya saya ingin sampaikan, kata para ulama kita, boleh orang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang soleh, berdoa, meminta agar mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh kepada si fulan, kepada si fulan, kepada si fulan. Tapi bukan menjadi adat dan kebiasaan. Dikit-dikit ketemu minta doakan, dikit-dikit ketemu minta doakan. Ini bukan kebiasaan. Sesekali dua kali, apalagi dalam keadaan terdesak, boleh. Boleh. Hanya sekali dua kali, bukan setiap hari untuk pada orang tolong doakan saya dong begini. Enggak harus. Jadi ini yang disebut oleh para ulama, termasuk yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin itu. Kita kembali ke sini. Kalau orangnya masih hidup, maka sepakat para ulama. Sepakat nih, tidak ada perbedaan sedikit pun akan kebolehannya. Sekarang masuk pada pertanyaan yang kedua tadi, yaitu bagaimana kalau orang solehnya ini sudah wafat, dia sudah meninggal, maka dia kemudian melakukan perantara. Ini ada hal yang berbeda Pak di sini, Pak. Pertama dengan istilah bacaan Al-Fatihah. Ini sebenarnya pertanyaannya ada tiga sebenarnya. Soleh yang hidup, soleh yang sudah meninggal, dan bacaan Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah tadi, yang dihadiahkan kepada orang sudah meninggal. Nah ini tiga hal yang berbeda semuanya sebenarnya. Tapi yang pertama sudah jelas, clear, bahwasanya para orang soleh masih hidup, sepakat, tidak ada perbedaan akan kebolehannya. Sekarang muncul orang yang sudah tiada, seorang orang soleh tapi sudah tiada. Saya ingin sampaikan langsung kasus hadisnya. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi pacaklik. Pernah terjadi apa? Pacaklik, musim kering, panas berkepanjangan, air hujan tidak turun. Maka ketika itu terjadi, kata Umar, kunna idza ajdabna. Dulu ketika bersama Nabi, kalau terjadi musim kering, pacaklik di masa itu, Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Apa yang dilakukan oleh para sahabat kala itu? Kata beliau, kunna natawassalu bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Banyak hadisnya, beberapa kali terjadi. Bertawassul menjadikan perantara Nabi yang masih hidup agar meminta dan memohon kepada Allah. Ya Allah turunkan hujan, kan gitu kan? Terjadi nggak? Terjadi. Rasul pernah khutbah Jumat nih, lagi asik, tiba-tiba datang Arab Badui, Arab pedalaman, langsung masuk ke barisan dan mengatakan, Ya Rasulullah, halakatil amwal, halakatil mawashi wal an'am. Ya Rasul, ini pada hancur, ini pada rusak nih di desa kami. Pohon-pohon pada kering, pada mati. Hewan-hewan kami pada kehausan. Tolonglah berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Tapi para sahabat melongo aja gini ya, nggak mukulin sih. Karena kan sejatinya kurang adab ya. Coba lihat, dimaklumin oleh Rasul. Rasul itu benar-benar wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba kalau saya khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang, mungkin saya pukul duluan. Karena kan lagi asik khutbah, menyampaikan khutbah dan semua harus diam. Kok tiba-tiba ada seorang sahabat masuk ke barisan dan kemudian mengatakan, Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Dan benar, Rasul pun mengabulkan permintaan orang itu dan meminta kepada Allah, Ya Allah, tolong turunkan hujan. Kata para sahabat termasuk Anas bin Malik, ketika keluar dari masjid nih, habis khutbah Jumat, sholat Jumat, keluar dari masjid, diguyur hujan, basah kuyup kami dengan air. Mustajab doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Jumat berikutnya datang lagi nih orang Arab Badui. Ya Rasulullah, parah sekarang. Apa parahnya? Banjir bandang di mana-mana. Tolong dong kepada Allah berhentikan hujan. Akhirnya Rasul berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma lal akam. Ini tinggi, Pak. Begini, Pak. Kalau istisqa itu meminta turun hujan, jadi harus tinggi ya. Enggak begini, karena doa terdesak. Jadi dia dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan setinggi-tingginya. Maka Rasul berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma lal akam wa dzirab wa butunil audiyah wa madabiti syajar. Dan benar, ketika kami keluar dari masjid, kata para sahabat, hujan sudah tidak ada, udah berhenti. Ini ijabahnya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi poin saya bukan itu. Poin saya adalah Rasul diminta oleh sebagian sahabat memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari tawasul. Rasul masih hidup. Maka di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasul masih hidup, ini istidlalnya para ulama kita. Pengambilan dalilnya, ya istinbat hukumnya nanti dari situ keluar dan muncul. Ketika Rasul masih hidup, para sahabat kepada Nabi. Kepada siapa? Kepada Nabi. Nabi itu, Pak, manusia terbaik alal itlaq. Secara mutlak manusia terbaik itu Nabi. Paling mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan seluruh manusia seluruhnya. Rasul masih hidup, semuanya kepada Nabi. Ketika Rasul wafat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kami pun bertawassal kepadamu, kepada natawassalu bi ammi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Abbas. Ketika Rasul sudah wafat, maka kami tidak mendatangi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak bertawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kami bertawassul kepada orang soleh yang hidup di masa kami, di antaranya adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas. Dari dalil ini kata para ulama kita, logikanya lebih mulia mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Abbas radhiyallahu anhu? Lebih mulia mana, Pak? Jelas. Rasul itu paling mulia dari hidupnya sampai matinya. Rasul. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menyaksikan Rasul wafat, beliau buka yang ditutup ya, kain yang menutup Rasul SAW, dan kemudian mencium kening beliau dan mengatakan, Kunta tibta hayyan wa mayita. Kau manusia terbaik dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi logikanya harusnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke kuburan Rasul di Masjid Nabawi, kemudian meminta dan memohon di situ, Ya Rasulullah, tolong dong kau memohon dan meminta kepada Allah. Aku yakin kau dalam keadaan baik di alam barzah. Kau mendapatkan kenikmatan yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami sekarang dalam keadaan paceklik. Tolonglah agar kemudian kau meminta dan memohon kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Kira-kira begitu perbuatan para sahabat. Satu pun riwayat tidak ditemukan sahabat datang kepada Rasul dan meminta sesuatu di kuburannya. Tapi nanti, Pak, sebagian ulama kita termasuk di Indonesia nanti berdalil dengan satu dalil, satu hadis. Ternyata ditemukan ini hadisnya, pertama la sanad, la isnad, tidak ada sanad riwayatnya,
sayangnya dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dan itu yang terus beredar sampai hari ini. Dulu bahkan pernah di layar televisi kalau saya tidak salah, acara apa itu saya lupa persisnya, di YouTube tapi saya lihatnya, dia menggunakan dalil itu, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat ja'uka, mereka semua datang kepadamu hai Muhammad. Ada riwayat di situ, seorang yang tadinya penuh dengan rasa duka, di antaranya adalah buta. Dia dalam keadaan buta. Dia datang kemudian memohon dan meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasul mendoakan agar dia kemudian disembuhkan, dan Rasul pun berdoa ketika masih hidup. Ketika Rasul sudah wafat, konon ceritanya riwayatnya dia datang lagi kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tambahan inilah yang kemudian tidak ditemukan asal usulnya. Tapi kata mereka, tapi kan dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika memberikan tafsiran terhadap ayat tersebut. Nah, maka kita dalam surah Nisa ya, maka kita katakan siapapun boleh mengklaim selama ada isnad ataupun sanad dan riwayat. Kalau tidak ada sanad, jalur dari siapa an dan jelas di situ, maka tidak bisa dikatakan sebagai athar ataupun hadis. Karena ad-din, agama ini tentu sangat butuh yang namanya sanad. Kalau tidak ada sanad, tidak ada riwayat, dari siapa ini riwayatnya? Enggak tahu, pokoknya kayaknya dapatnya begini. Naudzubillah. Semua orang akan buat-buat agama, Pak. Makanya kata Al-Imam Ibnu Mubarak, al-isnad minad din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Ilmu periwayatan hadis. Makanya satu-satunya ilmu dalam Islam yang tidak ada dalam agama-agama lain itu ilmu isnad, sanad riwayat. Jadi nggak bisa kita dibohongin. Ada riwayatnya, ada. Siapa sih pula? Oh enggak, ini pendusta. Mohon maaf, kita nggak terima. Begitu. Kita dalam ilmu jelas banget. Hanya Islam yang punya. Makanya kata beliau, isnad ini bagian dari agama Islam ini. Kalau tanpa sanad atau ilmu sanad atau ilmu hadis, mustalah hadis dan seterusnya itu, maka sungguh setiap orang akan mengatakan apapun dalam perkara agama sesuai dengan kehendaknya. Begitu. Makanya muncul hadis-hadis palsu. Si fulan yang jualan terong berkata, al-badhinjan dawaun likulli da. Terong ini obat untuk segala macam penyakit. Ayo, laris dagangannya. Karena apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Dari siapa? Oh, pokoknya kata Rasul. Naudzubillah. Yang jual ini, oh ini kata Rasul begini. Semua kan kata Rasul, kata Rasul, kata Rasul. Padahal Rasul tidak pernah mengatakan. Saya kalau bahas ini panjang banget. Nah, kita kembali ke sini saja ya, biar tidak berlarut-larut. Jadi tawassul yang syar'i yang disepakatin tadi termasuk diantaranya amal-amal soleh. Yang kedua, bertawassul kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup sepakat. Nah, muncul kepada orang yang sudah meninggal. Bagaimana urusannya? Maka sebagian ulama yang memperkenankan tadi dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, sayangnya dhaif, sayangnya lemah, sayang tidak ada sanad dan riwayat yang sampai kepada para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang sudah meninggal. Yang ada justru sebaliknya, mereka datang kepada orang yang masih hidup, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena logikanya harusnya Umar ketika paceklik datang ke kuburan Rasul, karena Rasul adalah manusia yang paling mulia. Lebih-lebih nanti datang dalam masalah akidah tentang apakah orang yang sudah mati, orang yang dalam kubur bisa mendengarkan ucapan-ucapan manusia. Ini lagi pembahasan yang panjang. Maka kita kembali, kalau bisa mendengar, maka misalkan harusnya kan datang lagi-lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya lagi-lagi mereka para sahabat tidak datang. Adapun yang tadi riwayat mengatakan datang, tidak ada sanad sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka ketika meskipun dicantumkan, karena tidak semua ulama pasti benar dalam penulisan-penulisan kitab mereka, tidak bisa dikatakan 100% benar. Yang 100% benar itu hanya Al-Qur'anul Karim. Hanya apa? Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran sama sekali kata Allah tadi, dzalikal kitabu la raiba fih. Di Al-Quran ini jangankan salah, keraguan saja di dalamnya enggak ada. Apalagi salah. Maka itu yang pasti 100% benar. Adapun masalah riwayat-riwayat, hadis-hadis, maka ditinjau dari sisi sanad nanti. Ada sanadnya bisa dipakai. Enggak ada sanad, mohon maaf. Begitu. Maka termasuk kasus ini, maka tidak perlu kita menggunakan apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui atau perantara orang-orang soleh yang sudah wafat. Kalau mau maka perantaralah kepada orang-orang yang masih hidup. Itu pun tidak tiap hari, tidak tiap saat, karena yang diperintahkan kita tuh langsung. Allah katakan apa? Kau kurang apa? Kurang rezeki. Ud'uni astajib lakum. Ada apa? Urusan anakmu mau masuk sekolah. Ud'uni astajib lakum. Begitu.
Doalah kepadaku, mintalah kepadaku secara langsung, aku akan berikan. Itu janji Allah. Kok kita terlalu banyak perantara si fulan agar diterima dan seterusnya, padahal kita diperintah untuk secara langsung. Nah, ini yang kedua, ini maka demikian. Adapun yang ketiga yaitu dengan bacaan Al-Quran. Taib. Al-Quran ini bacaan Al-Quran, bukan Al-Fatihah ya, bukan Al-Fatihah saja maksud saya. Sebenarnya bukan Al-Fatihah saja yang dibahas oleh para ulama itu. Cuma di prakteknya sekarang orang baca cuma Al-Fatihah aja kan. Padahal semua ayat Al-Quran itu ada khilaf di kalangan para ulama kita, dan itu kita akui. Seperti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau memperbolehkan mengirimkan bacaan ayat Al-Quran kepada orang-orang yang sudah wafat. Ihda thawab al-qira'ah lil amwat, menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah meninggal. Menghadiahkan, bukan menjadikan perantara untuk tawassul, tapi menghadiahkan pahala itu kepada orang yang sudah meninggal. Imam Ahmad mengatakan boleh. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, seperti dalam Al-Qur'anul Karim, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Artinya termasuk juga kebaikan tidak bisa diberikan kecuali sesuai dengan syariat ataupun dalil-dalil nas yang ada. Nah, termasuk dalam kasus ini, maka seseorang yang tidak melakukan satu amalan, dia tidak bisa mendapatkan pahala dan ganjaran dari amalan yang tidak dia lakukan sama sekali. Nah, sementara tadi perbuatan, ungkapan bacaan tilawah Al-Quran, bacaan ayat-ayat Al-Quran Karim yang ingin kemudian dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, tidak sampai la yasilu ihda thawab al-qiraah lil amwat. Ya, tidak sampainya hadiah atau bacaan Al-Quran. Sehingga di sini kita maklumin ada khilaf di kalangan para ulama fuqaha tentang sampai dan tidak sampainya bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Kalau kita ingin memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal, ambil yang sepakat. Yang sepakat apa? Pertama, doa. Doa itu pasti sampai kepada orang yang sudah meninggal. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sampai enggak kepada mereka? Sampai. Ya Allah, ampunilah dosa si fulan. Sampai begitu? Sampai. Itu sepakat, enggak ada perbedaan. Yang kedua adalah sedekah. Kita punya orang tua wafat dan sudah meninggal, enggak perlu menggunakan hadiah bacaan Quran. Cukup hadiahkan apa? Sedekah. Ketika kita bersedekah, niatkan, ya Allah, ini sedekah, mudah-mudahan sampai kepada orang tuaku sudah meninggal. Kita niatkan dalam hati, pasti sampai. Enggak ada perbedaan dengan para ulama, sama sekali enggak ada perbedaan. Ini sedekah di atas namakan untuk orang tua yang sudah meninggal, sampai. Di atas namakan untuk si fulan yang sudah meninggal, sampai. Ini tidak ada perbedaan karena dalilnya banyak banget. Tidak mungkin saya sebut satu persatu. Tapi untuk bacaan Quran, kalau antum lihat, ternyata riwayat satu pun tidak ada para sahabat. Ketika si fulan meninggal, si fulan baca ayat Quran, entah Al-Fatihah, entah Ar-Rahman, entah Al-Baqarah, enggak satu pun. Sehingga contoh tidak ada, hanya pandangan di kalangan para ulama kita, madhab Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Meskipun Imam Syafi'i juga punya dua pandangan, maka Masya Allah, Imam Syafi'i aja punya dua pandangan. Dalam satu kasus dia katakan sampai, kasus yang lain, dalam satu kasus dia mengatakan ingin sekali kalau dia mati ada orang bacakan ayat Al-Quran di atas kuburnya. Di sisi yang lain dia katakan bacaan Quran tidak sampai kepada orang meninggal. Bayangkan, Imam Syafi'i saja punya dua pandangan. Memang begitu para ulama kita. Lihat pandangan-pandangan fikih juga demikian. Beliau punya pandangan ketika berada di Irak yang dikenal dengan Al-Qaul Al-Qadim, pandangan Imam Syafi'i yang lama dulunya. Ketika pindah ke Mesir, Al-Qaul Al-Jadid, perkataan pandangan-pandangan Imam Syafi'i dalam masalah-masalah fikih yang baru. Para ulama punya dua pandangan. Imam Ahmad punya dua riwayat. Imam Abu Hanifah banyak banget, enggak kehitung. Ini nanti begini, nanti begitu, dan seterusnya. Lantas kita bagaimana? Maka kita memilih yang kira-kira sesuai dengan Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah SAW setelah kita coba mempelajari. Makanya kita banyak-banyak belajar. Nah, ini yang paling penting dari kasus ini. Jadi intinya, apakah bacaan Al-Fatihah yang dibacakan untuk orang yang sudah meninggal sampai atau tidak, itu dalam ranah khilaf dengan para ulama. Tapi saya lebih condong mengatakan tidak sampai dengan alasan tidak adanya contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat untuk melakukan hal semacam ini. Ketika Zainab wafat, ketika Kulthum wafat, ketika Ruqayyah wafat, ketika Ibunda Khadijah wafat, Rasul tidak melakukan dengan bacaan Al-Fatihah untuk yang sudah meninggal. Yang ada mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, berdoa, dan itu yang disepakati.
Dan begitu pula ketika Rasul wafat, para sahabat juga nggak melakukan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang hari ini. Mudah dan gampang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lihat contohnya. Tadi kita di awal mengatakan contoh terbaik itu Nabi. Sekarang kita mencontoh ustadz. Kira-kira betul nggak itu? Padahal yang kita contoh harusnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena mereka adalah orang-orang terbaik di masanya. Maka contohlah dalam beribadah kepada Allah sebagaimana mereka lakukan ini, itu dan seterusnya. Enggak usah kita berbuat-buat perkara-perkara baru dalam agama. Ini pertanyaan yang pertama. Ini masih ada dua lagi nih. Cukup dulu. Baik. Jadi mudah-mudahan ini bisa nanti dijawab oleh ustaz-ustaz lain, mudah-mudahan ya, untuk yang kedua dan yang ketiga ini. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Salah dan khilaf saya mohon maaf atas ketergelinciran saya, atas gangguan dari setan yang terkutuk dan kealfan ataupun lupa yang ada pada diri saya. Jika hak dan benar tentu itu datang pastinya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.